Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukinah ma dhaqat illa wa farrajahullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kuliah subuh pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan mendengarkan apa kata para ulama terkait dengan Lailatul Qadar. Salah satu malam dari malam-malam yang mulia yang dikejar oleh setiap orang di setiap bulan Ramadan, termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, faqala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang jika dihitung kurang lebih 1000 bulan setara dengan 83 tahun dan 4 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jamaah. Apakah Lailatul Qadar ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah para ulama menjelaskan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablakum rahu Dailami." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala telah memberikan kepada umatku malam Lailatul Qadar dan tidak memberinya kepada umat sebelum mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan Lailatul Qadar? Keutamaan Lailatul Qadar yang pertama, amalan saleh pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada amalan 1000 bulan. Yang kedua, terlihat kejadian-kejadian alam, tentunya bagi para hamba yang diberi izin oleh Allah untuk melihatnya. Ada kejadian yang hanya dilihat oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian besar, kejadian hebat, yang itu hanya diberikan karunia oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih, sekali lagi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap termasuk ke dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sperma orang kafir tidak dapat menjadi janin jika dia berhubungan badan pada malam tersebut. Ketiga hal ini termaktub di dalam kitab Busyral Karim. Wa min khasaisiha annaha la yan'aqidu fiha nutfatu kafir wa in kashifu fiha syai'un min ajaibil malakut wan nasu mutafawituna fi hadzal kashf. Kalau begitu apa tanda Lailatul Qadar? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda di mana pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Beberapa tandanya di antaranya adalah 1, suhu cuaca pada pagi harinya dalam keadaan sedang. Tidak panas, tidak juga dingin. Yang kedua, sinar mataharinya pada pagi harinya lemah karena tertutup oleh para malaikat yang naik dan turun
pada malam tersebut. Dan tanda yang ketiga, air laut menjadi tawar, tidak asin ketika malam Lailatul Qadar. Ketiga tanda ini bisa menjadi ciri bagi mereka-mereka yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa merasakannya. Mungkin merasakannya tapi tidak menyadarinya. Sekali lagi, ketiga tanda ini bisa diketahui oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kita termasuk ke dalamnya. Jika kemudian kita mengetahuinya, apa yang dianjurkan bagi kita? Yang pertama, dianjurkan untuk bersemangat dalam melakukan amal ketaatan, termasuk di pagi harinya. Sebagaimana semangatnya ketika melakukan ibadah di malamnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un layalihinna ka ayyamihinna wa ayyamuhunna ka layalihinna, yubirrullahu fihinna al-qasam wa ya'tiqu fihinna an-nasam wa yu'til jazil. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4 malam yang malamnya kedudukannya sama dengan siangnya, dan siangnya sama dengan malam harinya. Allah kabulkan sumpah hambanya. Allah bebaskan hambanya dari neraka. Dan Allah beri pahala yang besar kepada hamba tadi. Apa keempat malam tadi? 1. Lailatul Qadri wa sabahuha. Malam Lailatul Qadar juga paginya. Yang kedua, wa Lailatul Arafah wa sabahuha. Yang kedua adalah malam Arafah dan paginya. Yang ketiga, wa lailatul nisfi min Sya'ban wa sabahuha, malam nisfu Sya'ban dan paginya. Serta yang keempat, wa lailatul jumu'ati wa sabahuha, malam Jumat beserta paginya. Hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berikutnya, apa yang kemudian didapat ketika dia mengetahui tentang malam Lailatul Qadar? Jika di tahun itu dia mengetahui Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan kemudahannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan mengetahui tandanya pada tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan malam Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, berikut juga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam tertentu dan tidak berubah-ubah setiap tahunnya. Adapun Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, Imam Muzni radhiyallahu taala anhu, Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang berbeda di setiap tahunnya. Kemudian ada satu pembahasan yang cukup penting. Bagaimana pendapat para ulama terkait dengan kapan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 19 Ramadan. Yang kedua, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada malam 21 dan pada malam 23. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian hadis Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 17 Ramadan. Itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Yang keempat, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar
terjadi pada malam pertama dalam bulan Ramadan. Yang kelima, ulama mazhab Maliki radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada malam 27 Ramadan. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang kedua dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 11 hingga tanggal 20 Ramadan. Dan yang ketujuh adalah pendapat Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dan sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada waktu yang berbeda sesuai hari pertama masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, jika hari pertama masuknya bulan Ramadan adalah hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 29 Ramadan. Yang kedua, jika malam pertama masuknya Ramadan adalah hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 Ramadan. Yang ketiga, jika hari pertama masuknya bulan Ramadan adalah hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Yang keempat, jika pertama masuknya bulan Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 25 Ramadan. Dan yang kelima, jika hari pertama puasa Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 23 Ramadan. Apa kata Al-Imam Abul Hasan radhiyallahu taala anhu terkait hal ini? Sebagaimana tertulis dalam Muqnil Muhdaj, "Munzu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qaidah." Semenjak aku masuk usia balik, aku belum pernah tertinggal Lailatul Qadar dengan menggunakan kaidah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan para ulama ini kemudian disikapi berbeda oleh para ulama-ulama di masa kini. Yang menarik adalah pendapat para ulama-ulama istiqamah mengatakan mengejar malam Lailatul Qadar itu jangan tunggu 10 malam terakhir, tapi kejarlah dari malam pertama di bulan Ramadan. Di antaranya guru kita Abi meminta kepada seluruh muridnya untuk mengajar malam Lailatul Qadar dari malam yang pertama hingga malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat tadi memberikan kepada kita kemampuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah karuniakan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, isi dengan kebaikan, semua kebaikan tanpa batas. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan kepada kita arahan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.